Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Sofi dengan NIM 2000-2008, jurusan Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan metode perencanaan pendidikan proyeksi siswa yang diampu oleh Ibu dosen Anissa. Baiklah, langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian proyeksi siswa. Proyeksi adalah salah satu cara untuk memperoleh data berdasarkan suatu perhitungan yang dibuat atas dasar asumsi-asumsi tertentu. Sedangkan proyeksi siswa adalah salah satu cara untuk memperoleh data siswa berdasarkan suatu perhitungan yang dibuat atas dasar asumsi-asumsi mengenai tingkat komponen-komponen perkembangan siswa. Nah, yang selanjutnya itu mengenai peranan proyeksi siswa dalam perencanaan pendidikan. Peranan proyeksi siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada menilai kebutuhan masa depan tentang alat-alat dan fasilitas pendidikan. Yang kedua yaitu menghitung kebutuhan penambahan guru. Dan yang ketiga yaitu memperkirakan alokasi anggaran untuk pendidikan. Dan yang terakhir yaitu memperkirakan prospektif pasar tenaga kerja. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan dalam proyeksi siswa. Ada 3 dalam pendekatan dalam melakukan proyeksi siswa, yaitu yang pertama proyeksi berdasarkan pertumbuhan siswa pada satu jenjang pendidikan, dan yang kedua yaitu ada proyeksi berdasarkan pertumbuhan pendidikan usia sekolah, dan yang ketiga yaitu proyeksi berdasarkan model arus siswa. Nah, materi yang selanjutnya yaitu proyeksi siswa dengan pendekatan pertumbuhan jumlah siswa di sekolah. Dalam menyusun perencanaan pendidikan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyusun proyeksi siswa. Dan langkah selanjutnya adalah menyusun proyeksi semua variabel pendidikan seperti prasarana pendidikan dan sumber daya manusia pendidikan. Namun, pada saat ini tidak semua para pelaku pendidikan, baik itu di pusat maupun di kabupaten ataupun kota, memahami bagaimana cara menyusun proyeksi siswa dan kaitannya dalam perencanaan pendidikan, termasuk juga rencana strategi pendidikan nasional. Bila pada masa sebelumnya adanya otonomi pendidikan, masih terdapat pelatihan tentang perencanaan pendidikan bagi petugas di daerah. Sejak adanya otonomi pendidikan, pelatihan tentang perencanaan pendidikan hampir tidak pernah dilaksanakan. Akibatnya yaitu lebih lanjut terjadi ketidaksinkronan perencanaan pendidikan dari pusat sampai kabupaten ataupun kota karena daerah tidak memahami makna perencanaan pendidikan dalam penyusunan rencana strategi pendidikan di tingkat daerah. Nah, kemudian perencanaan pendidikan ini tercakup dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, kemudian dalam perencanaan pendidikan itu memiliki 4 tahap, yang mana tahap pertama yaitu penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, dan yang ketiga yaitu pengendalian pelaksana rencana, dan yang keempat atau terakhir yaitu evaluasi pelaksanaan rencana. Baiklah, terima kasih. Sekian materi penyampaian dari saya mengenai proyeksi siswa, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.